Di Indonesia ada satu harta karun yang magis banget. Dia bisa bikin makanan seenggak enak apapun naik level dan malah habis dalam sekejap. Namanya sambel. Ini kayak bumbu rahasia sekaligus pelengkap paling dicari sama orang Indonesia. Kalau nggak ada sambel, berasa kayak ada yang kurang. Sampai-sampai ada orang yang bilang, makan nggak pakai sambel, kayak nonton film tapi kagak pakai suara. Terus nih, walaupun pedasnya cabe ada yang sampai nyiksa lidah, bikin bibir doer dan keringetan seember, tapi kok bisa sih rasanya malah bikin nagih. Dan ternyata cabe juga bukan tanaman asli Indonesia loh. Tapi kok bisa semelekat itu sama masyarakat kita? Sini-sini, gua rangkumin penjelasannya buat kalian. Kita mulai dari logika yang paling aneh dulu. Kenapa rasa sakit dari pedas malah bikin ketagihan? Secara ilmiah, pedas itu sebenarnya bukan rasa. Lidah kita cuma bisa ngerasain manis, asin, asam, pahit, dan umami. Lah, terus pedas itu apa dong? Penjelasan gampangnya itu tuh kayak sinyal sakit atau terbakar. Karena di dalam cabai ada zat kimia namanya capsaicin. Jadi pas kalian gigit, capsaicin ini menempel ke reseptor lidah yang bertugas ngasih tahu otak kalau mulut kalian lagi kebakaran. Nah, di sini nih keajaiban biologisnya. Karena otak ngira tubuh lagi dalam bahaya, dia langsung ngambil tindakan darurat dengan ngelepasin pasukan hormon endorfin dan dopamin. Endorfin itu pereda nyeri alami tubuh, sedangkan dopamin adalah hormon yang bikin kita ngerasa seneng dan rileks. Makanya pas kalian lagi kepedesan sampai megap-megap, beberapa detik kemudian kalian bakal ngerasa ada sensasi plong yang nikmat banget. Ada fun fact menariknya nih, saking dahsyatnya efek hormon bahagia itu, ada riset yang bilang kalau makan pedas itu memicu kepuasan psikologis yang mirip banget sama sensasi pas kita lagi jatuh cinta atau abis olahraga berat. Jadi kalau kalian lagi galau atau patah hati, pelarian terbaik itu bisa jadi ke tukang ayam geprek. Sekarang kita geser ke sejarahnya. Banyak yang ngira kalau cabai itu tanaman asli Nusantara. Tapi kayak yang tadi gue bilang, ternyata cabai bukan dari sini. Jadi, sebelum abad ke-16, nenek moyang kita di zaman Majapahit atau Sriwijaya nggak kenal yang namanya cabai rawit atau cabai keriting. Nah, kalau mereka mau makan yang anget dan pedas, mereka seringnya pakai jahe, merica, andaliman, dan cabai Jawa. Terus cabai aslinya dari mana dong? Nah, ternyata cabai asli dibawa dari benua Amerika sama pelaut Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Jadi rasa pedas itu sebenarnya emang udah jadi bagian dari DNA kuliner kita sejak zaman kerajaan kuno, cuma sumber pedasnya aja yang berevolusi. Makanya, begitu cabai modern masuk, masyarakat kita langsung jatuh cinta. Plus tanaman ini juga gampang banget tumbuh di tanah Indonesia yang subur. Selain bikin bahagia, sambal itu punya fungsi krusial untuk tubuh, terutama karena kita tinggal di negara tropis yang panasnya kadang kagak ngotak. Kalian sadar nggak, abis makan sambal, keringat pasti ngucur deres kan? Nah, itu tuh cara alami tubuh buat nurunin suhu internal. Begitu keringat menguap dari kulit, tubuh bakal kerasa lebih adem. Makanya, masyarakat di negara tropis kayak Indonesia, Meksiko, atau Thailand itu punya kultur makanan pedas yang lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tinggal di negara beriklim dingin. Nah, saking cintanya Indonesia sama sambal, peneliti dari Universitas Gadjah Mada pernah melakukan riset dan nemuin kalau di Indonesia itu seenggaknya punya 322 jenis sambal tradisional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan dari ratusan jenis itu, hampir setiap daerah di Indonesia punya cara sendiri-sendiri buat ngolahnya. Misalnya, sambal matah dari Bali, sambal roa dan dabu-dabu dari Manado, sambal terasi dari Jawa Barat. Sisanya bisa di-browsing sendiri ya, soalnya banyak banget kalau harus disebutin satu-satu. Dan inilah bukti kalau kreativitas orang Indonesia urusan sambal emang nomor satu. Terus kalian tahu nggak kenapa sambal yang diulek pakai cobek itu rasanya selalu lebih enak daripada cabai yang dihancurin pakai blender? Ini bukan mitos atau perasaan kalian doang. Emang secara sains, pisau blender yang berputar cepat itu memotong sel-sel cabai dan mengeluarkan semua airnya, bikin rasanya jadi agak pahit dan berair. Sementara kalau diulek pakai cobek batu, sel cabai dan bawang itu ditekan sampai hancur alami, sehingga minyak alami di dalamnya keluar sempurna dan menyatu dengan bumbu lain. Makanya aromanya jauh lebih wangi dan rasanya lebih medok. Selain sejarah, ada alasan fungsional kenapa masakan kita jodoh banget sama sambal. Coba perhatiin, mayoritas masakan tradisional kita itu bumbunya tebel, digoreng, atau pakai santan kental. Contohnya rendang, gulai, atau gorengan.
Makanan kaya lemak begini kalau dimakan terus-menerus pasti bikin lidah kita ngerasa enek. Disinilah sambal masuk sebagai penyeimbang rasa pedas, gurih, dan asam. Dia langsung motong rasa enek dari minyak dan lemak tadi, sekaligus merangsang kelenjar ludah kita. Efeknya, mulut jadi segar kembali, tekstur makanan jadi lebih kaya, dan nafsu makan langsung melonjak drastis. Gak heran, modal tahu tempe goreng kalau sambelnya juara, nasi sebakul juga pasti habis kan? Nah, sekarang kalian jadi paham kan kenapa masyarakat Indonesia cinta banget sama sambel? Gimana menurut kalian tentang topik ini? Share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat klik like, share video ini ke orang-orang yang suka makan sambal, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya ya.